A man considered in the running to become Indonesia's next president is former governor of Jakarta, Anies Baswedan. Di Australia, Anies jawab tudingan bapak politik identitas. Halo semuanya, Anies Baswedan menegaskan siapapun yang mengusungnya di pemilu tak akan mempengaruhinya dalam mengambil kebijakan ketika menang. Oke, sebelum lanjut bahasannya, kita mau ngingetin ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Anies mencontohkan saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, stigma terhadap Anies sebagai pemimpin yang memainkan politik identitas melekat pada dirinya, imbas saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Tapi menurutnya, selama 5 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta, ia melakukannya dengan baik. Kebijakan yang diambil tak mendiskriminasi pihak manapun. Kini, ia kembali akan bertarung dalam pemilihan presiden 2024. 3 partai telah mengusungnya, Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun ingatan publik masih segar saat Pilkada 2017 di Jakarta. Julukan bapak politik identitas juga terlanjur melekat pada dirinya. Apakah ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini akan tetap menggunakan politik identitas pada Pilpres 2024? Pertanyaan itulah yang dilontarkan jurnalis Beverly O'Connor dalam siaran program berita ABC Australia. Jadi dalam hal ini, Anda tahu Anda mendapat dukungan dari 3 partai besar. Dan lagi, satu lagi adalah kelompok Islamis konservatif, Partai Islamis. Apakah Anda berkomitmen untuk tidak menempuh jalan itu lagi? Apakah Anda akan mencoba dan memisahkan agama dari percalonan presiden Anda? Tanya sang jurnalis dilansir dari akun Twitter Anies Baswedan. Anies menjelaskan bahwa dalam pengambilan kebijakan ia selalu mendasarkan pada 4 hal. Pertama adalah prinsip kesetaraan, kepentingan umum, akal sehat, hukum, aturan, dan peraturan. Jadi ini bukan tentang siapa yang mendukung Anda, tapi bagaimana Anda mengambil keputusan saat Anda menjabat, jelas Anies. Anies menegaskan tak ada hutang politik bagi pendukung, namun ia tak menampik, publik kerap beranggapan bahwa ketika kita didukung oleh kelompok konservatif, maka itu cerminan dari tokoh yang diusung. Dan itulah intinya, kadang-kadang Anda berasumsi bahwa jika Anda didukung oleh kelompok ini dan kelompok itu, maka Anda bertindak tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, common sense, kepentingan publik juga aturan dan peraturan. Dan saya telah menjalani 5 tahun dan membuktikan bahwa kita bisa melakukan itu, oleh karena itu melihat ke masa depan, pungkas Anies Baswedan. Anies ditanya apakah menyesal gunakan politik agama di pemilu. Jawabannya mengejutkan. Halo semuanya, julukan bapak politik identitas terhadap Anies Baswedan ternyata tak hanya diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kabar itu sampai ke negara kangguru Australia. Oke, sebelum kita lanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Dalam sebuah wawancara resmi yang disiarkan program berita Australia, jurnalis ABC Australia Beverly O'Connor menanyakan perihal politik identitas yang kerap disematkan ke Anies. Sang jurnalis mengungkit pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 silam. Saat itu, Anies bertarung dengan Gubernur Pertahanan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berlatar etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Anies dituduh memakai politik agama karena mendapat dukungan dari kelompok FPI, ormas yang kini sudah dibubarkan.
Bahkan hingga saat ini dijuluki Bapak Politik Identitas. Anda sangat dikritik karena kampanye yang sangat membelah ketika Anda mencalonkan gubernur dan menang. Anda bekerja sama, Anda memainkan kartu agama dan hal itu menghantui Anda sejak saat itu. Apakah Anda menyesalinya? Tanya Beverly dalam bahasa Inggris. Anies selalu menyambut pertanyaan itu dengan retorika khasnya memberi penjelasan. Menurutnya, pemilu memang begitu, selalu ada keterbelahan. Contohnya, jika kandidat berbeda jenis kelamin, satu laki-laki dan satu perempuan, maka isu gender akan mendominasi pembicaraan. Itu bisa menjadi faktor keterbelahan. Dan kemudian, jika calon berasal dari kelompok etnis berbeda, maka faktor etnis dapat menjadi faktor keterbelahan. Jelas ex-gubernur DKI Jakarta itu. Jangankan pemilu, hal sama terjadi saat referendum. Ia mencontohkan saat penentuan Britania Raya apakah akan keluar dari Uni Eropa atau tidak. Dan bahkan ketika Anda mengadakan referendum di mana tidak ada orang untuk dipilih, tidak ada keterlibatan isu agama, tetap bisa jadi pembelahan. Misalnya Brexit, terjadi keterbelahan di sana. Tidak ada kandidat, tidak ada agama, tidak ada aliran kepercayaan dalam referendum tersebut, terangnya. Jadi sama saja jika ada calon muslim dan calon Kristen, maka isu agama jadi perhitungan, lanjut ex-rektor Universitas Paramadina itu. Tidak sampai di situ, Beverly terus mencecar Anies dengan pertanyaan soal politik identitas. Ia menanyakan bagaimana politik identitas bisa digunakan tanpa berdampak buruk. Anies pun melanjutkan penjelasannya. Ia bilang di setiap pemilu setiap kubu selalu melabeli kubu lainnya. Namun sejak 2017, ia mengaku telah menyelesaikan masa jabatannya setelah dinyatakan menang. Karena saya tidak ingin membalas pernyataan dengan pernyataan. Jadi yang saya lakukan adalah saya bekerja 5 tahun di Jakarta dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama, memberikan perlakuan yang sama pada kelompok agama apapun, paparnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diusung oleh 3 partai politik ini mengatakan, menjawab politik identitas yang diidentik dengan dirinya bisa dilihat dari rekam jejak, bukan asumsi. Dan nyatanya, kami menciptakan rasa stabilitas, rasa damai di Jakarta dan sekarang semuanya sudah selesai. Jadi, saya mengundang semua orang untuk menilai saya bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan jejak. Pungkas Anies Baswedan. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.